Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau sore atau pagi atau malam semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang modal kerja. Oke, jadi sebelum memulai presentasi, kami akan mengenalkan nama kami masing-masing. Mulai dari saya yaitu Fadil Munakin Sarabiti Putra. Lalu kepada pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Dimas Mabur. Saya di sini sebagai materi pertama. Ya, saya selaku pemateri kedua, Mikael Imaman Kuma nama saya. Saya Paulus Evan Wangi sebagai pemateri ketiga. Oke, sudah perkenalannya dan sudah masuk ke materi. Pada materi pertama. Baik, kita langsung saja ke materi yang pertama. Manajemen modal kerja. Memahami strategi pengelolaan modal kerja untuk meningkatkan efisiensi operasional dan stabilitas keuangan perusahaan. Pentingnya modal kerja dalam operasional perusahaan. Setiap perusahaan membutuhkan modal kerja untuk memastikan aktivitas operasional dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Modal kerja merupakan dana yang digunakan untuk membiayai kebutuhan jangka pendek seperti pembelian bahan baku, pembayaran upah dan gaji, pemeliharaan peralatan, serta pemenuhan kewajiban lancar lainnya. Dalam kondisi persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan dituntut untuk dapat mengelola modal kerja secara efisien. Efektivitas manajemen modal kerja akan berdampak langsung pada likuiditas, fasilitas, probabilitas, bahkan kelangsungan hidup perusahaan. Pengertian modal kerja. Modal kerja atau working capital adalah dana yang digunakan perusahaan untuk membiayai kebutuhan operasional jangka pendek. Modal kerja dihitung dari selisih antara aset lancar dan kewajiban lancar. Yang pertama itu aset lancar. Aset lancar, kas piutang. Di dalamnya ada beberapa yang pertama itu kas piutang, persediaan dan aset likuiditas lainnya yang dapat dikonversi menjadi kas dalam waktu singkat. Yang berikut kewajiban lancar, utang usaha, beban yang masih harus dibayar, dan pinjaman jangka pendek yang jauh tempo dalam 1 tahun. Modal kerja bersih, selisih antara aset lancar dan kewajiban lancar yang menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Baik, saya akan lanjutkan. Nah, setiap kita membuat kegiatan pasti ada tujuan dan fungsi, kawan-kawan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi dari modal kerja. Nah, yang pertama, kelancaran operasional. Menjamin kelancaran operasional dan mendukung penyelesaian kewajiban jangka pendek untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Nah, yang berikut di sini kita mengenal juga tentang penyangga ketidakpastian. Nah, sesuatu yang tidak pasti itu harus ada perisai atau disanggah begitu untuk kita mengkontribusi satu kesalahan untuk menjadi peluang. Nah, berikut lagi ada fleksibilitas keuangan. Nah, fleksibilitas keuangan ini dia menjaga fleksibilitas keuangan itu agar perusahaan mampu mengambil peluang bisnis secara cepat seperti permintaan tinggi atau diskon pembeli. Nah, selanjutnya kita mengenal jenis-jenis modal kerja. Modal kerja permanen yang pertama ya. Nah, modal kerja yang harus selalu tersedia untuk menjamin kelangsungan aktivitas operasional minimal perusahaan, jumlahnya relatif stabil dan dibutuhkan dalam jangka panjang untuk mendukung operasional dasar perusahaan. Nah, ada berikutnya juga ada modal kerja variabel. Nah, modal kerja variabel ini dia berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan jangka pendek. Misalnya karena peningkatan probabilitas
permintaan, musiman keuangan, harga bahan baku, dan adanya proyek tambahan yang memerlukan dana ekstra. Nah, kita mengenal lagi berikut tentang komponen komponen modal kerja. Nah, komponennya di sini ada kas dan setara kas, ada piutang usaha, ada persediaan, dan ada utang usaha. Baik, sekiranya seperti itu, kita melanjut lagi di manajemen modal kerja. Nah, dalam manajemen modal kerja ini kita memerlukan manajemen modal kerja, pengelolaan kas, ada juga pengelolaan piutang, ada juga pengelolaan persediaan, dan tentu pengelolaan dari dana atau utang. Oke. Nah, dia punya pengertian ini dari pengelola kas itu mempertahankan tingkat likuiditas optimal, sedangkan pengelolaan piutang kebijakan kredit yang efektif. Pengelolaan persediaan itu dia menghindari biaya penyimpanan berlebihan, dan pengelolaan utang itu memanfaatkan kredit tanpa mengorbankan reputasi. Saya kira sekian materi. Lanjut ke materi ketiga, kebijakan modal kerja. Kebijakan modal kerja di sini ada 3 bagian umum. Yang pertama, kebijakan konservatif. Kebijakan konservatif adalah perusahaan menjaga modal kerja dalam jumlah besar untuk meminimalkan risiko, namun profitabilitas lebih rendah. Kebijakan konservatif ini cocok untuk perusahaan dengan risiko tinggi. Yang kedua, kebijakan agresif. Perusahaan menjaga modal kerja seminimal mungkin demi meningkatkan keuntungan, tetapi risiko likuiditas lebih tinggi. Kebijakan agresif cocok untuk perusahaan yang ingin memaksimalkan profitabilitas. Yang ketiga, kebijakan moderat. Perusahaan menggunakan pendekatan yang seimbang antara risiko dan profitabilitas sehingga likuiditas tetap terjaga tanpa mengabaikan efisiensi. Berikut siklus modal kerja. Siklus modal kerja menggambarkan waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengubah kas menjadi persediaan, memprosesnya menjadi barang atau jasa, menjualnya, dan akhirnya kembali menjadi kas melalui penagihan piutang. Siklus yang lebih pendek menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi. Perusahaan harus memastikan bahwa persediaan berputar cepat, penjualan lancar, dan penagihan piutang dilakukan secara tepat waktu. Yang terakhir, kesimpulan dan rekomendasi. Sini ada 3. Yang pertama, modal kerja adalah elemen penting dalam menjaga kelancaran operasional perusahaan. Digunakan untuk membiayai kebutuhan jangka pendek seperti pembiayaan gaji dan pembiayaan operasional lainnya. Yang kedua, pengelolaan modal kerja yang efektif berpengaruh langsung terhadap likuiditas. Perusahaan harus menjaga keseimbangan antara aset lancar dan kewajiban lancar untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang ketiga, setiap komponen modal kerja harus dikelola secara optimal. Kas, piutang, persediaan, dan utang usaha perlu pengelolaan cermat untuk mencegah risiko kekurangan kas, piutang macet, atau kelebihan persediaan. Manajemen modal kerja yang baik meningkatkan efisiensi operasional, memperpendek siklus kas, dan memperkuat posisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami hari ini. Supas sebelum Ini kita terima maksudnya kita tapi bukan baru sih. Bisa lah, ini kita orangnya asik dong. Asli saya. Asik, baik, dia